Yeah, today we will learn about comparing and ordering fraction atau membandingkan dan mengurutkan pecahan. Materi yang masih simpel juga. Melanjutkan dari materi sebelumnya converting ya. Jadi nanti tugasnya start dari converting sampai ke comparing ya. Dari materi minggu lalu. Oke. Pertanyaan pertama. Which is smaller? 1/7 or 3/7? 1/7 atau 3/7? 1/7. Ya, betul. Ya. Which is smaller? 1/7. Nah, kalau misalnya gambarkan tuh bentuknya seperti ini. 1/7 dari 1 bar, misal bagi jadi 7 bagian. Kalau 3/7 sama juga bagi 7 bagian, cuman yang 1/7 diarsir 1 bagian, yang 3/7 diarsir 3 bagian gitu ya. Dari sini dari gambar aja sudah kelihatan. Jadi yang mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Nah, tapi kita tidak mungkin kan setiap mengerjakan soal menggambar ya. Jadi, untuk comparing atau membandingkan pecahan, yang pertama kalian harus lakukan adalah samakan dulu penyebutnya atau denominators ya. Jadi kalau if two fraction have the same denominator, the smaller fraction has smaller numerator. Ya. Jadi kalau dua pecahan memiliki penyebut yang sama, maka pecahan yang terkecil adalah pecahan yang memiliki pembilang yang lebih kecil. Gitu. Ya. Jadi simpelnya itu. Jadi kalau kalian mau membandingkan pecahan, yang pertama harus dilakukan adalah kita samakan dulu penyebutnya. Jadi 7. Nah, kebetulan di sini kan sama-sama 7. The denominator are the same ya, sama-sama 7. Jadi kita tetap hanya perlu compare the numerator, bandingkan pembilangnya. 1 part is smaller than 3 parts, 1/7 is smaller than 3/7. Jadi 1/7 lebih kecil dari 3/7. Gitu. Kita lanjut ya. Which is smaller? 2/3 or 7/9? Nah, kalau seperti ini bagaimana? Yang mana yang lebih kecil? 2/3 atau 7/9? 2/3. 2/3. Oh ya, 2/3. Oke, sekarang kita cek. 2/3 gambaran seperti ini, 7/9 seperti ini. Ya. Nah, kalau dibandingkan dengan gambar aja agak mirip ya, apalagi kalau kita gambarnya tidak pakai penggaris, jadi gambarnya agak asal gitu, bagi-baginya kurang baik. Jadi nanti kalian dapatnya agak mirip. Yang kita lakukan adalah kita harus samakan penyebutnya ya, dengan cara equivalent fraction. Ya, 2/3 disamakan menjadi 6/9. Kenapa 9? Karena 9 itu adalah kelipatan dari 3. Jadi 3 ini bisa jadi 9 ya, supaya sama dengan pecahannya lagi 1. Ya, jadi kita kali 3, 2 kali 3, 6, 3 kali 3, 9. Jadi pecahannya bisa bergambar seperti itu, 6/9. Nah, karena sudah sama penyebutnya, tinggal... Halo, siapa itu? Ada yang ditanyain? Enggak, oke. Jadi kalau sudah sama penyebutnya, tinggal kita bandingkan. 6/9 dibandingkan dengan 7/9. 6 lebih kecil dari 7. Jadi 6/9 lebih kecil dari 7/9. Nah, sekali lagi. Pertanyaannya bukan 6/9 dan 7/9, tapi pertanyaannya 2/3 dan 7/9. Jadi kembalikan lagi ke bentuk awalnya ya. Jadi mesti ingatnya selalu kembalikan ke bentuk awalnya, jangan pakai yang sudah dirubah.
jawaban akhirnya selalu ke bentuk aslinya. Jadi 2/3 tetap dipakai nanti. Oke. Nah, we can use equivalent fraction to help us compare fraction. Jadi kita bisa gunakan pecahan yang senilai untuk membandingkan pecahan. Satu lagi. Which is greater? Yang mana yang lebih besar? 2/5 atau 3/7? Ayo, yang mana yang lebih besar? 2/5 atau 3/7? Menurut kalian yang mana? 3/7. 3? 3/7. 3/7. Oke, kita buktikan ya. 2/5 itu sama dengan 14/35. Kita samakan penyebutnya jadi 35. Kalau 3/7 itu sama dengan 15/35. Perkaliannya kalian bisa cek, kalau yang 2/5 kita kali 7, yang 3/7 kita kali 5. Ya, kenapa? Oke, sekarang kita bandingkan. 14/35 lebih kecil dari 15/35. Jadi dari sini ketahuan bahwa 3/7 lebih besar dari 2/5 ya. Sekali lagi perhatikan, kembalikan ke bentuk awalnya ya. Jadi jangan jawabnya pakai 15/35. Lebih baik kembalikan ke bentuk awal. Nah, selain pakai samakan penyebut, kalau soalnya pilihan ganda misalnya, kalian tidak diharuskan untuk membuat caranya. Supaya lebih cepat bisa yang namanya kali silang ya. Silang. Ya, kali silang itu adalah kalikan penyebut yang sebelah kanan dengan pembilang di sebelah kiri, yang penyebut sebelah kiri kalikan dengan pembilang di sebelah kanan. Ini tanda panahnya nih ya, sesuai tanda panahnya. Jadi 7 dikali 2 itu 14, 5 kali 3 itu 15. Nah, kita sekarang tinggal bandingkan ini, 14 sama 15, tandanya seperti ini. Berarti yang lebih besar adalah 3/7. Itu ya. Jadi bisa pakai kali silang. Apa? Iya. Jelas. Kan makanya bisa tadi bilang cara cepatnya. Kalau pakai kali silang seperti ini. Boleh pakai kali silang ya. Seandainya kalian tidak diminta menggunakan cara. Ya, kalau kali silang ini untuk soal oret-oret yang kerjaannya ada pilihan gandanya. Jadi gampang ngerjainnya. Ada pertanyaan enggak untuk comparing, membandingkan pecahan? Tidak. Tidak. So, Oke, kalau tidak, or tidak. bisa lanjut ya. Sekarang kita order. Order 2/6, 5/6, 4/6 from largest to smallest. Urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. 5/6, 4/6, and 2/6. Yes. Ya. Karena semuanya sudah 6 penyebutnya, the denominator is 6. Jadi kita tinggal bandingkan pembilangnya saja. Jadi tinggal the denominator are all the same. Compare the numerator. Ya sama, kalau mengurutkan juga kalian harus samain penyebutnya. Jangan dilupain, tuh harus disamakan penyebutnya. Jadi nah, urutannya dari besar ke kecil jadi 5/6, 4/6, dan 2/6. Ya, seperti ini. Siapa itu? Pergi. Sudah lengkap. Oke. Bisa lanjut ya. Sekarang kalau dia berbeda. Ini. Order 1/2, 3/8, 3/4, and 10/16 from smallest to largest. Bagaimana? Kalau yang ini harus kita samakan dulu penyebutnya ya. Menurut kalian harus disamakan jadi berapa penyebutnya? 16. Jadikan, lihat ini ada 2, ada 8, ada 4, ada 16. 16. Oke, kan sih bilang bisa jadi 16 ya. Kalian boleh cari kelipatan persekutuan ya. Jadi cari kelipatan yang sama dari 2, 8, 4, dan 16. Ya. Kenzi bilang bisa jadi 16. Oke, coba. Kalau jadi 16, 1/2 berapa jadinya?
Kalau jadi 16? 8 per 16. 8 per 14. 16. Kalau 3 per 8? 6 per 16. 6 per 16. 3 per 4? 12 per 16. 12 per 16. Ini tetap 10 per 16 ya, karena sudah 16. Oke, betul. Jadi karena sudah 16 semuanya bisa kita urutkan. Jadi dari 6 smallest per ya. 16, 6 per 16, 8 per 16. 12 per 16. Ingat, ini bukan jawabannya, harus dirubah ke bentuk asli. Jadi kembalikan dia ke bentuk aslinya. Ya, oke. Nah, cukup dulu sampai 16. Kalau Mister nggak jadi 16, tapi Mister jadikan 8. Ya, jadi semua ini bisa jadikan 8. Boleh juga ya, 16 nggak masuk. Iya, karena 10 per 16 kan bisa jadi nyebutnya 8 ya. Jadi 1 per 2 bisa jadikan 4 per 8. 3 Mister, semuanya nggak harus dikali, bisa dibagi. bisa dibagi. Equivalent fraction itu kan bisa dengan cara dikali dan dibagi ya. Jadi boleh, nggak mesti harus dikali. Yang penting hasilnya. gimana? Sama saja hasilnya. Iya, sama. Memang caranya bisa berbeda, tapi hasilnya harus sama. Ya, cara itu boleh beda. Sama kayak kita dari sini mau ke JB, dari rumah kalian mau ke JB School, kan bisa lewat jalan mana aja, tapi tujuannya pasti JB School gitu loh. Ya. Oke, yang ini Mister kali nih, 1 per 2 Mister kali, yang 3 per 4 juga Mister kali, yang 10 per 16 Mister bagi. Equivalent fraction-nya Mister cari dengan cara dibagi. Hasilnya sama loh. Jadi urutannya 3 per 4, 3 per 8, 4 per 8, 5 per 8, 6 per 8. Atau bentuk aslinya, kalau yang ini kan bentuk aslinya jadi 6 per 16, ini 3 per 8, terus 8 ini 1 per 2, lalu 10 per 16, dan 3 per 4 ya. Ini juga begitu, 3 per 8, 1 per 2, 10 per 16, 3 per 4. Sama. Ya, nggak ada bedanya. Jadi urutannya, ingat, seperti yang saya bilang, urutannya gunakan pecahan yang asli ya. Gunakan pecahan yang di soalnya, supaya tidak salah. Oke, lanjut nih, yang terakhir. Sekarang dia mixed number atau pecahannya campuran. Harus kita urutkan dari kecil ke besar. Ya, kemarin kan sudah belajar pecahan campuran. Nggak perlu. Pecahan campuran ini kalau kalian mau urutkan, boleh dirubah jadi pecahan biasa. Ya, ini kalau jadi pecahan biasa, jadi improper fraction berapa nih? 31 per 2 itu 7 per 2. Kalau 1/3 per 4? 7 per 4. 7 per 4. 2/3 per 8? 19 per 8. 19 per 8. 1/7 per 8? 15 per 8. 15 per 8. Ya, diingat ya, ini kan materi minggu lalu nih. Nanti latihannya ada tentang ini juga ya. Kemarin di kelas 6C apa 6B itu tanya kok materinya nggak ada. Padahal sudah diajarin minggu lalu. Ya, materinya ini. Oke, kalau Mister nggak rubah jadi pecahan biasa. Jadi Mister tetapin jadi pecahan campuran. Yang bisa rubah hanya pecahannya saja. Jadi 31 per 2 bisa jadikan 34 per 8. 1/3 per 4 bisa jadikan 16 per 8. Ya, jadi sudah sama penyebutnya sama-sama 8 ya. Ini 8, 8. Ya, sudah sama ini baru diurutkan. Ya, urutannya seperti ini. Jadi walaupun Mister dapat di sini 4 per 8, ini tidak paling depan ya. Ini bukan paling kecil. Atau 3 per 8, bukan paling kecil. Kenapa? Karena angka di depannya itu besar. Ada 2 dan 3. Ya, angka di depannya ini yang menentukan. Jadi kalau dia semakin kecil angka di depannya, semakin kecil nilai pecahannya juga ya. Jadi tetap taruh dia pertama. Yang sama ini baru di compare dulu. 6 dan 7 kita baru compare. Gitu ya. Lalu kembalikan ke bentuk asalnya. Disalin urutannya. Gitu. Paham ya? Gimana, paham? Untuk ordering, ada pertanyaan? Tidak. Tidak.
Good. Ke practice ya. Biasa. Kita practice. Oke. Mister ada 3 soal untuk practice kali ini. Jadi kita mulai dari soal nomor 1. Coba bisa cepat nggak kalian ini? Bisa tanya ya, bisa pakai nomor urut dari partisipannya. Oke, coba dari 1A. Prima. 1A yang mana? Which is fraction is greater? Yang mana lebih besar? 3/9 atau 7/9? Prima. Ada nggak prima tuh? Prima kok lampunya aja tulisannya tuh? Nggak ada ya? Gak ada kayaknya sih, Ustaz. Toilet mungkin dia ya. Oke, Chelsea. Mana besaran? 3/9 atau 7/9? Chelsea, ya. 7/9. Berapa? Halo, berapa? 7/9. 7/9. Betul. Kalau dia sudah sama penyebutnya, kita cukup bandingkan pecahannya yang di atasnya. Jadi 7/9. Betul. Mantap. Oke, 1B. Siapa nih? Darren. Ya, Ustaz. 1B berapa? Mana yang lebih besar? 5/7. 5/7. Oke, kita coba ya. 7 kali 3, 21. 5 kali 5, 25. Oke, betul. Jadi yang lebih besar 5/7. Betul. Ini dikali silang ya. Misalnya tadi kali silang gini ya. Jadi gampang hitungnya. Oke, thank you. Kiera. Halo, Kiera. Coba Kiera yang C, 1C. Kiera. Oke. Yes. 1C, coba 1C. Yang 1C mana yang lebih besar? 2/5 atau 2/7? Dikali silang aja gini. 7 kali 2, 14. 5 kali 2, 10. Nah, sekarang bandingkan 14 sama 10, yang mana lebih besar? 2/5. Yang lebih besar kan 14 ini. Maka pecahan yang di bawahnya ini adalah yang lebih besar. Gitu ya, Kiara ya? 2/5. Ya, 2/5. Jason. Coba Jason. 1D. Jason. Ya, Coba 1D. Yang mana yang lebih besar? 7/8 atau 7/9? 7/8. 7/8. Betul. Ya, Mister nggak perlu. Ini jawabannya ya. Karena tadi Mister lupa ganti warnanya. Ya, 7/8. Kalau dikali silang pasti juga 17. Sekarang kita ke yang berikutnya. 1E. Anindita. Nindi. Halo Nindi. Nindi. Ya, Ustaz. Oke, thank you. Nindi, coba 1E. Apa yang mana lebih besar? Halo, kok hilang dia? 1E kali silang. 8 kali 1. 4 kali 6. Halo. Nindi. Nindi. Kok jauh hilang apa gimana nih? 8 kali 1 berapa? 8. 4 kali 6, 24. Berarti 24 lebih besar daripada 8. Jadi 6/8 yang lebih besar. 8. Ya. Oke. Lagi keluar tuh. Excel. Halo Excel. Coba yang F, 1F. Excel.
Ya, Sir. Oke, Excel. 1F Excel. 1/3 sama 6/9. Yang mana yang lebih besar? 6/9. 6/9. Benar nggak? Benar ya. Ini kalau kita kali, sorry. Ini jadi 9. Ini jadi 18. ya, 6/9. Betul. Lanjut. Hazel. Lama Mister nggak dengar suaranya Hazel nih. Halo Hazel. Hazel, coba 2/3 dan 5/6 yang mana yang lebih besar? 5/6. 5/6. Betul. Wih, hebat Hazel. Thank you Hazel. Galen. Nomor H. Sudah. Ayo, 4 dikali 7 ya. berapa? 28. 10 dikali 3, 30. Jadi yang lebih besar itu 7/10. 4 dikali 7 itu 28. 28-nya di sini tulisnya ya, bukan di sini. 3 kali 10 itu tulisnya di sini. Ya, siapa tadi? Galen ya. Gila. Ya, Sir. Jangan terbalik. Kalau terbalik nanti jawabannya salah. Jadi 3/4 yang lebih besar ya. Udah benar tadi kali-kalinya mungkin kamu salah naruhnya mesti. Ya, oke. Oke. Sekarang kita ke soal nomor 2. Nah, nih, soal nomor 2. Ada 6. Use equal, more than, or less than to complete the statement. Nah, kalau ini harus ditulis ini biar kalian tahu tandanya. Ini buka annotation ya. Bisa kan bikin tanda kan? Jawabnya di sebelah sini ya, biar muncul jawabannya. Ya, kita tadi siapa tadi tuh? Nah, Jason nomor yang B lagi. Tulisnya di sebelah kanannya ya. Nanti kita cocokin, nanti ini kan keluar jawabannya di situ. Ya. Maaf misalnya tulisnya di sebelah kanannya. Jadi supaya nanti jawaban yang di Mister simpan enggak hilang, enggak ketutupan. Oke, Chelsea jawab di sini. Hazel kok di situ jawabnya? Hazel. Ini siapa jawab nih? Oke. Ruben ini good. Lagi 2. Ayo siapa yang mau sini lagi 2? Jason lagi. Oke. Yang atas. Oke, Kenzi sama Jason gimana nih? Kok saling berbeda? Oke, kita cek dari 2A. 3/9 dan 2/9. Sama caranya boleh kali silang ya. Oke, tanda yang benar yang ini. Kok kalian salah sih? Kenzi kebalik. Coba cek ya. 9 kali 3 itu 27. 9 kali 2 itu 18. Jadi tandanya seperti ini ya. Ini salah kebalik. Siapa tadi itu jawabnya? Oke, sekarang yang 2B sama dengan. Betul, ini betul sama dengan. Ya, 4/8 dan 3/6 sama dengannya, jadi 24/24. Lalu yang nomor 2C. 3/4 dan 3/5. Aduh, kenapa? Jangan dicoret-coret dong. Kebalik lagi gitu. Jason kebalik. Ya, 3/4 dan 3/5. Lihat lagi sekali ini. Jangan ingat ya, kalinya gini aja dari bawah nih, dari bawah ke atas biar kalian benar nih. 3 kali 5, 15. 4 kali 3, 12 gitu. Ya, jangan terbalik tandanya. Ini siapa bikin kotak nih? Lanjut. 2D. Tandanya ini kita cek. Betul. Oke, kalau sudah betul Mister Kak perbaiki. Berarti tidak bisa jawab. 2E sama dengan betul. Ini kalau nggak salah Ruben buat ya. Good. Lalu 2F terakhir. Ya. Dah, mantap.
Udah pada bisa berarti ini. Gampang, Mister. Gampang. Tapi Terakhir. bisa terbalik, Mister. Lupa, Mister. Yuk, matiin, hapus dulu semua share screen kalian. Bisa disable dulu ya. Oke, sekarang order fraction below from smallest to largest. Ingat, dari kecil ke terbesar. Urutkan. Ini pasti gampang dong, yang 3A. Iya. Yang 3A gampang nih. Siapa tadi yang belum ya? Bisa cek lagi partisipannya. Tunggu sebentar. Sebentar ya. Tadi baru sampai ke Hazel, Galen, Prima, enggak ada. Jailan. Jailan, halo Jailan. 3A bisa Jailan. Wah, nggak ada orangnya ya. Dijawab disebut Jailan. Tak ada orangnya nih. Kenzi Shilo Mareta. Coba Kenzi. 3A, coba urutkan dari yang terkecil. Halo. Ya. Iya, Mister. Coba diurutkan Kenzi dari yang terkecil. Ini sudah sama penyebutnya. Berarti kamu tinggal urutkan bilangan di atasnya. Ya. 5/9. 5/9. Terakhir 7/9. Betul. 3/9, 5/9, 7/9. Good. Lanjut, Mister cek lagi. Nicholas Saputra. Nicholas Harlin. 3B. Bisa? Lagi belajar adiknya juga ya? Iya. Happy birthday. Udah. Kasihan nanti, Bu. Ayo, udah sepi. Coba, yang mana nih? Pertama kita samain dulu penyebutnya ya. Jadiin 10. 1/2 itu berapa? 5/10. 5/10. 2/4 itu 4/10. 4/10. Baru diurutkan. Berarti urutannya apa? 2/5. Kok 2/5? Ini ada nih. Ada 3 nih. Oh iya. 3/10. 2/5. 1/2, 7/10. Betul. 3/10, 2/5, 1/2, 7/10. Oke, terakhir. Siapa di daftar nama nih? Rezo. Rezo ada nggak? Ada ya. Halo Rezo. Ada. Coba Rezo yang terakhir. Berapa ini urutannya dari kecil ke besar? Saya orek-orek dulu ya. Oke, bisa bantuin di sini aja kita sambil orek-orek. 2/1/2 itu 2. 5/. 5/2. Enggak, Mister jadikan pecahan campuran. Kamu jadikan pecahan biasa. Boleh. Apa? Rezo jadiin pecahan biasa. Iya. Oke. Kalau Mister kan gini. Jadiin pecahan campuran tetap. Ya, boleh. Terserah. Jadi urutannya berapa? Sekali lagi Mister ingatkan, nanti cek Google Classroom ya. Ada tugas untuk hari ini. Mister jawab aja langsung Rezo ya, biar Mister sempat share Google Classroom ya. Ya. Oke, jawabannya ini anak-anak ya. 2/1/2, 2/7/10, 2/4/5, 3/1/10. Ya. Oke, ini jawabannya. Nanti kalau yang kelewatan bisa nonton videonya juga di Google Classroom ya.